70.000 orang berdemo menentang pemerintah Republik Ceko dan Uni Eropa. Sekitar 70.000 orang berunjuk rasa di Praha dalam menentang pemerintah Republik Ceko pada Sabtu 3 September 2022. Mereka menyerukan koalisi berkuasa untuk berbuat lebih dalam mengendalikan lonjakan harga energi. Tidak hanya itu, demonstran juga menyuarakan penentangan mereka terhadap Uni Eropa dan NATO. Para pendemo yang berasal dari sejumlah kelompok sayap kanan dan grup politik termasuk Partai Komunis mengatakan bahwa Republik Ceko seharusnya netral dalam bidang militer dan memastikan adanya kontrak langsung dengan pemasok gas termasuk Rusia. Kepolisian Republik Ceko mengestimasi jumlah pengunjuk rasa berkisar 70.000 hingga Sabtu siang. Tujuan demonstrasi kami adalah mendorong perubahan terutama mengenai masalah harga energi listrik dan gas, ucap salah satu koordinator aksi, Jiri Heifel, seperti dikutip dari New York Post. Unjuk rasa di lapangan Wenceslas berlangsung 1 hari usai pemerintah Republik Ceko selamat dari mosi tidak percaya yang diajukan kubu oposisi terkait inflasi dan harga energi. Mosi tidak percaya tersebut memperlihatkan bahwa krisis energi dapat menggoyang stabilitas politik di Eropa, di mana tingginya harga dapat memperburuk inflasi level terparah dalam 3 dekade terakhir. Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala, pemimpin koalisi 5 partai, mengatakan kepada kantor berita CTK bahwa sejumlah pengunjuk rasa tidak benar-benar memprioritaskan kepentingan nasional di dalam hati mereka. Aksi protes di lapangan Wenceslas diserukan oleh kekuatan pro-Rusia yang bertentangan dengan kepentingan Republik Ceko, ujarnya. Konsultan mengingatkan sejumlah negara terkaya Eropa beresiko mengalami kerusuhan, seperti demonstrasi dan protes di jalanan akibat lonjakan harga energi dan meningkatnya biaya hidup belakangan ini. Mengutip Reuters, Jumat 2 September, Torborgen Stoltvedt, analis utama Veris Maplecroft, mengatakan Jerman dan Norwegia adalah beberapa negara maju yang mulai mengalami kerusuhan akibat demo buruh. Hal serupa sudah terjadi di Inggris. Laporan terbaru Veris menunjukkan indeks kerusuhan sipil menemukan lebih dari 50% dari hampir 200 negara yang mengalami peningkatan resiko mobilisasi massa pada kuartal 2 dan 3 2022 antara kuartal kedua dan ketiga tahun 2022. Jumlah terbesar negara sejak perusahaan merilis indeks pada 2016. Selain Norwegia, Jerman, dan Inggris, negara lain yang beresiko mengalami protes unjuk rasa dari damai hingga rusuh adalah Bosnia, Herzegovina, Swiss, dan Belanda. Selama musim dingin, tidak akan mengejutkan jika beberapa negara maju di Eropa mulai ada kerusuhan sipil yang lebih serius, kata Solveig. Perang Rusia di Ukraina sejak 24 Februari telah mempercepat kenaikan harga pangan, dan kami masih memiliki beberapa dampak dari pandemi COVID yang berperan dalam hal ini. Dengan gangguan rantai pasokan yang ada, tambah kepala analis Jimena Blanco. Kekeringan yang menghancurkan dan tingkat air yang rendah karena perubahan iklim di banyak bagian dunia juga memperburuk harga pangan dan energi yang tinggi. Mauritius, Siprus, dan Ukraina telah mengalami peningkatan terbesar dalam kerusuhan sosial di kuartal 3 dibandingkan kuartal 2 2022, dengan Rusia di tempat ke-7 dan Norwegia di tempat ke-13 dari daftar. Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Kebijakan Hijau dan Iklim Frans Timmermans mengatakan Eropa dalam bahaya konflik dan perselisihan selama musim dingin. Hal ini dipicu oleh meroketnya harga energi saat ini. Timmermans mengatakan ancaman kerusuhan musim dingin yang terjadi akibat serangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina harus didahulukan daripada krisis iklim. Menurutnya, Eropa harus kembali ke bahan bakar fosil dalam jangka pendek untuk mencegah ancaman kerusuhan sipil. Jika masyarakat kita mengalami konflik dan perselisihan yang sangat-sangat kuat karena tidak ada energi, kita tentu tidak akan mencapai tujuan kita, kata Timmermans melansir The Guardian. Kita tentu tidak akan mencapai apa yang kita butuhkan jika kekurangan energi menyebabkan gangguan yang kuat dalam masyarakat kita. Dan kita perlu memastikan orang-orang tidak kedinginan di musim dingin yang akan datang. Kita perlu memastikan bahwa industri kita sebanyak mungkin berfungsi karena satu hal yang dapat membantu Putin adalah perpecahan dalam masyarakat kita, tambahnya.
Timerman juga mengatakan masyarakat yang menderita kedinginan di musim dingin karena tidak mampu membeli pemanas juga akan menjadi bencana untuk menyelesaikan krisis iklim. Saya telah berkecimpung dalam politik cukup lama, lebih dari 30 tahun, untuk memahami bahwa orang paling khawatir tentang krisis langsung dan bukan tentang krisis jangka panjang. Dan jika kita tidak mengatasi krisis langsung, kita pasti akan keluar jalur krisis jangka panjang, katanya. Timmermans mengatakan tujuannya adalah untuk meyakinkan publik Uni Eropa paling lambat 1 November bahwa mereka tidak akan menghadapi krisis selama musim dingin ini. Sejujurnya, saya percaya bahwa jika kita tidak dapat memberikan jaminan itu, maka masyarakat akan gelisah. Seperti di mana-mana karena harga energi yang tinggi, inflasi, harga pangan yang baik dengan cepat. Karena ketidakpastian yang disebabkan oleh perang ini, katanya. Putin menggunakan semua cara yang dia miliki untuk menciptakan perselisihan di masyarakat kita. Jadi kita harus menguatkan diri untuk periode yang sangat sulit, tambahnya. Menekankan batu bara harus digunakan secepatnya. Akibat pandemi COVID-19 dan perang Rusia di Ukraina, harga energi telah melonjak di seluruh dunia. Sebelum Putin menyerang Ukraina, negara ekonomi terbesar UE Jerman mengandalkan Rusia untuk sebagian besar gasnya. Secara keseluruhan, Eropa bergantung pada Rusia untuk sekitar 40% dari gasnya. Konsultan mengingatkan sejumlah negara terkaya Eropa beresiko mengalami kerusuhan, seperti demonstrasi dan protes di jalanan akibat lonjakan harga energi dan meningkatnya biaya hidup belakangan ini. Mengutip Reuters, Jumat 2 September, Thorborgen Stoltvedt, analis utama Veris Maplecroft, mengatakan Jerman dan Norwegia adalah beberapa negara maju yang mulai mengalami kerusuhan akibat demo buruh. Hal serupa sudah terjadi di Inggris.